Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 7 atas nama Muhammad Alfan Hoirudin akan menerangkan materi tentang analisis permintaan pasar dan peramalan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, langsung ke pembahasan yaitu pengertian dan jenis permintaan pasar. Yang pertama yaitu definisi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen untuk diukur berdasarkan harga dan referensi pasar. Yang selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Ada 3 jenis permintaan yaitu permintaan agregat mencakup seluruh pasar. Yang kedua, permintaan turunan berasal dari produk lain. Dan yang ketiga, permintaan silang dipengaruhi oleh harga atau barang. Yang dimaksud dari permintaan agregat yaitu permintaan agregat adalah jumlah total permintaan atas barang dan jasa dalam suatu negara pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, kalau semua orang di Indonesia mau membeli lebih banyak makanan, baju, dan layanan transportasi, maka permintaan agregat akan naik. Dan yang kedua yaitu permintaan turunan. Yang mana permintaan turunan ini adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang muncul karena adanya permintaan terhadap barang lain. Sebagai contoh, kita ambil contohnya dari baja. Permintaan terhadap baja muncul karena orang membutuhkan mobil. Jadi, baja adalah permintaan turunan dari mobil. Dan yang ketiga yaitu permintaan silang. Yang mana permintaan silang adalah perubahan jumlah permintaan suatu barang karena perubahan harga barang lain. Sebagai contoh, kita ambil dari kopi. Kalau harga kopi naik, orang mungkin akan membeli lebih banyak teh. Jadi, permintaan teh dipengaruhi oleh harga kopi. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga, yang pertama yaitu harga produk. Harga adalah faktor paling langsung, yang mana kenaikan harga umumnya menurunkan permintaan. Dan yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan daya beli. Ini mendorong peningkatan permintaan. Tren dan selera. Perubahan selera konsumen memengaruhi preferensi. Tren baru menciptakan permintaan. Dan yang selanjutnya, musim dan cuaca. Faktor musiman mempengaruhi beberapa produk. Contohnya payung di musim hujan. Yang selanjutnya, metode analisis permintaan kualitatif. Yang mana survei konsumen. Mengumpulkan data langsung dari target besar, mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan. Yang kedua, opini ahli. Memanfaatkan wawasan dari pakar industri. Mereka memberikan pandangan yang berharga. Dan selanjutnya, metode LabHI. Proses sistematis untuk mencapai konsensus dari para ahli. Ini melalui putaran balik. Yang selanjutnya, metode analisis permintaan kuantitatif. Yang mana analisis regresi, yaitu cara untuk melihat pengaruh satu hal ke hal yang lain. Sebagai contoh, apakah lama belajar bisa memengaruhi nilai? Karena yang dimaksud dari berapa lama belajar itu mengaruhi nilai, yaitu semakin kita belajar, maka semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Yang selanjutnya, analisis korelasi. Cara untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara dua hal. Tapi bukan untuk lihat siapa mempengaruhi siapa. Sebagai contoh, apakah tinggi badan dan berat badan itu saling berhubungan? Dan yang selanjutnya,
model ekonometrik. Cara menggunakan Caranya yaitu menggunakan matematika dan statistik untuk mempelajari masalah ekonomi. Sebagai contoh, menghitung bagaimana harga barang mempengaruhi orang berbelanja, yang mana semakin tinggi harga barang tersebut, maka permintaannya itu akan semakin menurun. Yang selanjutnya, pengertian peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memprediksi permintaan. Ini menggunakan data historis dan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk mendukung perencanaan bisnis. Peramalan ini meliputi produksi, investasi, dan pemasaran. Yang pertama yaitu prediksi masa depan menggunakan data historis dan tren. Dan yang kedua, pengambilan keputusan memandu strategi produksi dan penjualan. Optimasi optimasi sumber daya yaitu memastikan alokasi yang efisien. Supaya lebih jelas, yaitu prediksi masa depan. Meramalkan jumlah permintaan berdasarkan pola, tren, dan data historis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian melihat bahwa penjualan jaket selalu meningkat selama musim hujan. Dengan data ini, mereka memprediksi akan ada kenaikan permintaan sebesar 30% dalam 3 bulan ke depan, sehingga mulai meningkatkan produksi sebelum musim tiba. Nah, ini bisa disatukan lagi dalam prediksi masa depan ini bisa disebut juga dengan produksi musiman. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi dari peramalan digunakan untuk membuat keputusan strategis seperti jadwal produksi, pembelian bahan baku, dan strategi pemasaran. Dan sebagai contoh, sebuah pabrik makanan ringan memprediksi lonjakan permintaan menjelang Lebaran. Berdasarkan hasil peramalan, manajer memutuskan untuk membeli bahan baku tambahan dan menambah shift kerja agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang selanjutnya, optimalisasi sumber daya. Dengan memprediksi dengan yang tepat, perusahaan dapat menghindari pemborosan, mengurangi biaya penyimpanan, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, sebuah toko elektronik menggunakan peramalan untuk menentukan stok TV selama Piala Dunia. Dengan mengetahui permintaan yang akan meningkat, mereka memesan stok dalam jumlah yang tepat, cukup untuk memenuhi permintaan, tanpa harus menyimpan kelebihan barang yang mereka beli atau barang yang mahal di gudang. Yang selanjutnya, teknik peramalan jangka pendek, yaitu metode naif, rata-rata bergerak, dan penghalusan eksponensial. Yang pertama, metode naif. Metode ini sangat sederhana. Untuk memprediksi nilai di masa depan, kita pakai nilai terakhir yang ada sekarang. Contohnya, kalau di penjualan minggu ini 100, maka prediksi minggu depan juga 100. Dan yang kedua, rata-rata bergerak. Di sini kita hitung rata-rata dari beberapa data terakhir untuk membuat prediksi. Misalnya, kita ambil rata-rata penjualan 3 minggu terakhir. Lalu hasilnya dipakai untuk prediksi minggu depan. Dan yang ketiga, penghalusan eksponensial. Ini mirip rata-rata bergerak, tapi data terbaru diberi bobot lebih besar. Jadi, prediksi dibuat dengan menggabungkan data terbaru dan prediksi sebelumnya, sehingga hasilnya lebih responsif terhadap perubahan. Yang selanjutnya yaitu teknik peramalan jangka panjang. Yang pertama yaitu analisis tren, melihat pola perubahan dari waktu ke waktu. Apakah naik, turun, atau tetap? Sebagai contoh, kalau penjualan kamu naik terus tiap bulan, berarti ada tren yang naik. Ini bisa
membantu kamu buat rencana ke depannya. Yang selanjutnya metode survei pasar. Mengumpulkan informasi langsung dari konsumen atau calon pembeli. Sebagai contoh, kamu bisa kuesioner atau wawancara orang-orang untuk tahu mereka suka produk apa, harga berapa yang cocok, atau apa yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya analisis industri. Mempelajari keadaan dan persaingan dalam suatu bidang usaha. Sebagai contoh, kalau kamu mau buka usaha makanan, yang harus kamu pelajari yaitu seberapa besar pasar makanan, siapa yang saja persaingnya, apa kekuatan dan kelemahan mereka. Yang dimaksud seberapa besar pasar makanan itu yaitu apakah dari makanan yang kamu jual, apakah itu termasuk dari tren yang ada saat ini atau seperti makanan jadul. Dan yang kedua, siapa saja pesaingnya. Kamu bisa melakukan observasi terlebih dahulu dari satu desa, yaitu di desa itu ada berapa pesaing jika kamu ingin ingin membuat usaha tersebut. Dan yang selanjutnya apa kekuatan dan kelemahan mereka. Yang dimaksud dari kekuatan dan kelemahan mereka ini bukan untuk melihat seberapa buruk dan seberapa bagus usaha yang mereka jalankan, tapi untuk melihat apakah kita mampu bersaing dengan mereka. Yang selanjutnya, evaluasi dari hasil peramalan. Dari evaluasi peramalan, hitung kesalahan menggunakan metrik seperti MAPE atau RMSE. Ini untuk mengukur akurasi prediksi. Atau bisa disebut juga dengan bandingkan hasil ramalan dengan data yang nyata atau yang nyata untuk melihat beberapa besar bedanya. Sebagai contoh, kalau kamu meramal penjualan 100 unit tapi kenyataannya 90 unit yang terjual, yaitu untuk mengetahui seberapa akurat ramalanmu. Dan yang kedua, validasi model. Dalam validasi model ini, uji model dengan data baru atau pastikan relevansi dan konsistensi. Yang mana metode peramalan yang kamu pakai dan bisa dipercaya untuk digunakan lagi. Sebagai contoh, kamu menggunakan metode X. Dan metode ini selalu menghasilkan ramalan yang mirip dengan kenyataan. Berarti metode itu valid dan bisa dipakai. Dan tujuannya untuk memastikan metode yang kamu pilih tidak asal-asalan dan bisa dipakai ke depannya. Yang selanjutnya, sesuaikan dan ulangi, yaitu memperbarui model berdasarkan umpan balik, terus tingkatkan akurasi peramalan. Yang dimaksud dengan sesuaikan yaitu jika model kurang akurat, ubah atau perbaiki metode, parameter, atau data yang digunakan. Sebagai contoh, mungkin kamu harus ganti metode peramalan atau perbaiki data lama yang kurang lengkap supaya ramalan ke depannya lebih akurat. Yang dimaksud dengan ulangi yaitu lakukan proses ini lebih dari awal sampai hasilnya memuaskan. Sebagai contoh, setelah penyesuaian, kamu coba meramal ulang dan hitung kesalahan lagi. Terus ulangi sampai hasilnya cukup bagus. Nah, kesimpulan dari analisis permintaan pasar dan peramalan di atas yaitu analisis permintaan pasar memberikan gambaran jelas mengenai preferensi,
kebutuhan dan perilaku konsumen, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan keinginan pasar. Hasil analisis membantu perusahaan dalam merencanakan volume produksi, strategi pemasaran, dan distribusi yang tepat sasaran agar dapat memenuhi permintaan secara optimal. Memenuhi peramalan permintaan, perubahan dapat mengantisipasi tren pasar, peluang pertumbuhan, serta potensi risiko atau penurunan permintaan di masa depan. Dengan data historis dan proyeksi masa depan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih akurat dalam hal investasi, pengembangan produk, dan pengolahan stok. Peramalan yang akurat membantu mengurangi kelebihan atau kekurangan persediaan, menurunkan biaya penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Perusahaan yang dapat memprediksi perubahan pasar lebih awal memiliki keunggulan dalam merespon lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.